Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa kembali di channel Sharing Network Tutorial, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas lanjutan konfigurasi pada router MikroTik, di mana di tutorial kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi router, yaitu kita akan menyeting yang pertama ada DHCP client, kemudian ada DHCP server, dan terakhir integrasi dengan hotspot. Sahabat semuanya, di sini sudah saya siapkan gambaran atau topologi yang akan kita gunakan, yang mana di sini ada sumber internet, di sini ada switch, ini sumber internetnya kawan-kawan. Kita ambil sumber internet dari sini, kemudian kita masukkan ke router MikroTik kita melalui port 1. Kemudian di sini ada port 2. Ini nanti yang akan kita aktifkan juga untuk DHCP lainnya. Di sini nanti dipasang DHCP server. Kemudian nanti ada yang di LAN ketiga itu, di header 3 itu untuk hotspot. Nah, dari topologi ini teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa teman-teman jadikan referensi untuk menambah wawasan, untuk menambah keilmuan khususnya berkaitan di jaringan komputer. Oke, sahabat semuanya, teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke konfigurasi. Yang mana di sini sudah saya siapkan Winbox untuk melakukan remote atau untuk melakukan konfigurasi terhadap router MikroTik ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita remote MikroTiknya. Oke, yang pertama, teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwa di router ini sudah tidak ada konfigurasi, baik itu IP address ataupun settingan-settingan yang lainnya. Oke, teman-teman, kita cek dulu. Oke, di tabel atau di list address listnya sudah tidak ada konfigannya. Kemudian di tabel root juga tidak ada konfigan. Artinya di router ini murni atau pure belum ada konfigurasi. Dan seandainya kalau teman-teman ragu, untuk memastikan bisa teman-teman lakukan reset konfigurasi, yang mana cara melakukan reset sudah ada di tutorial pada video sebelumnya. Oke, lanjut teman-teman. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi DHCP client, yang mana tujuannya supaya perangkat router kita ini mendapatkan IP address secara otomatis. Dari mana? Dari sini, dari switch ini. Switch ini sudah tertanam DHCP server, yang mana nanti kita mendapatkan IP-nya secara otomatis. Oke. Langkahnya ketika kita mau mengaktifkan DHCP client adalah masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal klik plus atau tambah. Kemudian tentukan di sini, karena port yang terintegrasi kepada sumber internet atau kepada gateway yaitu Ether 1, maka di sini interface-nya kita pilih Ether 1. Setelah kita tentukan interface yang mengarah ke arah internetnya, baru kita coba offline. Lihat teman-teman di sini. Di status ini sudah menunjukkan bound. Artinya perangkat router kita sudah mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server. Oke. Sudahnya kita pastikan ini sudah mendapatkan IP, kita cek di list addressnya. Di address listnya ya, kita cek. Lihat teman-teman. Di sini kita sudah berhasil mendapatkan IP address secara otomatis 172.1644.24/24. Oke. Sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, karena tujuannya supaya nanti klien kita bisa internetan, kemudian
Ya bisa searching, browsing dan sebagainya. Sekarang kita aktifkan dulu untuk DNS-nya teman-teman. Oke, di sini karena tadi kita menggunakan teknik DHCP client atau mendapatkan IP secara otomatis dari server atau dari router, maka di sini dynamic server atau DNS-nya terisi secara otomatis. Teman-teman tinggal melakukan checklist pada allow remote request. Kemudian apply, oke. Selanjutnya kita cek di gateway-nya teman-teman, supaya kita memastikan bahwa router kita memang betul-betul bisa connect ke internet. Oke, biasanya teman-teman, ketika kita mengaktifkan DHCP client, maka root-nya atau gateway-nya itu terisi otomatis. Kenapa bisa terisi otomatis? Di sini teman-teman. Nah, karena di sini ada settingan nih, add default root. Ketika di sini diklik no, maka di sini di root-nya atau di gateway-nya kita harus menambahkan secara manual. Cuman karena waktu kita tadi mengcreate DHCP client-nya kita aktifkan ada di default root-nya, maka di sini akan create atau terbuat secara otomatis teman-teman. Jadi kita tidak perlu melakukan penambahan root atau penambahan gateway. Nah selanjutnya kita cek, kita pastikan teman-teman, kita pastikan router kita sudah terkoneksi ke internet. Kita ping ke 88. Oke, sudah berhasil ya. Router kita sudah terkoneksi ke internet. Namun di sisi klien nih di Ether 2 karena saya tersambungnya ke Ether 2 ini teman-teman, ini belum connect. Kenapa? Nah, karena kita belum membuat atau mengcreate IP address yang nantinya untuk di-share ke arah klien di port 2 ataupun untuk nanti jalur hotspot. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan IP ya teman-teman, menambahkan IP untuk jalur LAN dan kita akan menambahkan IP untuk jalur hotspot. Oke, supaya teman-teman tidak bingung, seperti ini teman-teman. Kita kasih deskripsi. Contoh gini. Untuk Ender 1 tadi kan karena Ender 1 itu sumber internetnya kita kasih aja 1. Ini sumber internetnya teman-teman ya. Fly oke. Okay. Nah, Ender 2 kita kasih deskripsi juga supaya teman-teman nantinya ketika manajemen kemudian ketika nanti ada troubleshooting itu teman-teman nggak bingung. Ini untuk jalur lokal. LAN. Kemudian Enter 3 di sini kita deskripsikan untuk hotspot. Oke. Sudah? Selanjutnya kita akan memberikan IP address atau membuat IP address untuk jalur LAN dan untuk jalur hotspot. Oke. Pertama kita akan membuat IP atau meng-create IP atau menambahkan IP untuk jalur LAN. Kita tambahkan 192.168.21/24. Ini menyesuaikan teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman jadi network engineer itu sesuaikan dengan permintaan, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau butuhnya cuma 20 user atau 20 host atau 30 host, silahkan disesuaikan dengan trafficnya di sini. Oke. Kita pilih interface-nya Ether 2 fly, oke. Biasanya teman-teman ketika kita melakukan IP ini nanti si router biasanya disconnected. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, kita tambahkan yang kedua, kita masukkan IP yang untuk jalur hotspot 31/24. Di sininya pilih Ether 3 untuk hotspot offline. Oke. Oke, sudah teman-teman. Sudah kita tambahkan 2 IP yaitu untuk jalur lokal dan untuk jalur hotspot. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Tujuannya untuk apa? Tujuannya jadi nanti si user yang jalur LAN dan si user yang ada nanti di jalur hotspot itu akan mendapatkan IP address secara otomatis. Jadi tanpa melakukan konfigurasi manual ketika nanti ingin terkoneksi ke internet. Oke, langsung teman-teman kita masuk ke konfigurasi DHCP server. Caranya, kita masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP server. Oke, jika sudah tampil seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi
DHCP server. Kita akan mengaktifkan DHCP server untuk Ether 2 dan Ether 3. Namun nanti untuk Ether 3 kita aktifkan DHCP servernya pas nanti kita sekalian konfigurasi untuk hotspot. Nanti ketika kita mengkonfigurasi hotspot di sana sekaligus kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya. Oke, langsung teman-teman. Jadi ya caranya kita masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP server. Nah, kemudian masuk di menu DHCP, kemudian di sini ada DHCP setup. Klik. Kita tentukan interface mana yang mau kita aktifkan DHCP servernya. Yang pertama akan kita aktifkan DHCP server untuk Ether 2 lokal. Kita next, kemudian di next. Nah, ini langsung aja ya, kita next. Berarti nanti rank IP yang akan didistribusikan kepada host itu mulai dari 192.168.22 sampai 192.168.20.254. Next, di next. Lifetime-nya kita buat contoh 1 day. Spasi, kemudian next, selesai. Oke. Selesai teman-teman. Ini kita udah selesai melakukan konfigurasi untuk Ether 2. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi hotspot. Jadi DHCP client, DHCP server, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi hotspot sekaligus nanti mengaktifkan DHCP servernya untuk Ether 3. Nah, langsung ketika kita mau melakukan konfigurasi hotspot, masuk ke menu IP, kemudian pilih hotspot. Masuk ke menu server, ini ya, masuk di paling pertama menunya, menu server, kemudian pilih hotspot setup. Pilih Ether 3, kemudian kita next. Ingat teman-teman, karena kita sudah mengaktifkan firewall ya, ini sudah mengaktifkan firewall. Nah, berarti teman-teman di sini checklist untuk mesh credit networknya itu nggak usah. Kecuali kalau di sana di menu NAT tadi belum diaktifkan, nah boleh di sininya diaktifkan. Oke, di next. Nah, ini adalah kita mau melakukan atau mengaktifkan DHCP servernya. Ini rank IP yang akan kita share kepada user. Next. Select sertifikat known, kemudian IP address of SMTP servernya biarkan saja default. DNS server 888. DNS name-nya kita buat contoh hotspotku.com. Hotspotku.com ini DNS name. Jadi ketika nanti kita mau mengakses internetnya jalur hotspot, maka kita harus masuk ke page ini dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa nanti tampil di halaman utama hotspotnya, kemudian kita lakukan login terlebih dahulu. Oke, next. Oke, di sini kita akan meng-create local hotspot user. Kita akan membuat atau meng-create user default-nya. Usernya admin, passwordnya 123. Contoh ya, nanti sesuaikan sama keinginan teman-teman. Next, selesai. Oke, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui saat ini saya terkoneksi ke router ini melalui Ether 2 ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan testing dulu, tes koneksi. Kita lakukan tes koneksi dari PC client yang terintegrasi melalui port atau Ether 2. Kita cek apakah sudah terkoneksi ke internet. Oke, sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita pindahkan. Teman-teman ya. Kita cek interface untuk Ether 3. Ether ketiga yang hotspot. Tadi ketika kita menggunakan Ether 2 itu secara otomatis langsung terkoneksi. Namun apa nanti yang terjadi ketika kita menggunakan Ether 3? Nah, ketika kita melakukan Ether 3 yang akan terjadi, kita nggak bisa langsung terkoneksi internet ketika kita integrasikan dengan port 3. Kenapa? Karena kita harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Saya pindahkan.
Oke, sudah saya pindahkan ke Ether 3, teman-teman. Oke, ini udah pindah ya. Saya udah ke Ether 3. Nah, sekarang kita ping. Lihat, reply from 199.31, cuman pesannya destination net unreachable. Artinya ini ditolak ya. Oke, di sini. Di sini ada rule-rule yang terbentuk secara dinamis ya. Sehingga ketika kita mau melakukan koneksi, namun kita belum melakukan login, maka kita akan di drop. Kita nggak bakalan bisa melakukan browsing. Caranya apa? Caranya kita harus melakukan login terlebih dahulu. Masuk ke browser, kemudian tadi DNS name-nya hotspotku.com. Oke, ini tampilannya. Sekarang kita login admin, passwordnya 123, klik OK. Oke, sudah berhasil. Coba sekarang kita ping lagi, teman-teman. Nah, sudah connect. Nah, seperti itu, teman-teman. Konfigurasi mikrotik, mengaktifkan DHCP client, DHCP server, dan hotspot sudah selesai. Berikut dengan tes koneksi, baik tadi jalur lokal maupun jalur hotspotnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita terkait pembahasan router mikrotik, membahas tentang DHCP client, server, dan hotspot. Di tutorial selanjutnya nanti akan ada pembahasan mikrotik yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.